Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya bagi Anda semua dalam kondisi yang baik dan tetap bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Kita Ragu-ragu meminta pada Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kemurahan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk dapat menggenapi rencana Engkau terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan juga keinginan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu terwujud, orang itu bekerja dan berusaha dengan sangat keras. Kabar bahagianya adalah Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, meski apa yang kita butuhkan atau yang kita inginkan masih tersimpan di dalam hati, belum kita katakan sekalipun. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, ayat ini merupakan janji yang indah dari Yesus tentang jawaban doa. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan jawaban doa yang ajaib? Jawaban doa yang ajaib tidak selalu berarti sesuatu yang spektakuler atau di luar nalar manusia. Jawaban doa yang ajaib itu dapat berupa pemberian hikmat dan kekuatan untuk dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Ada kedamaian dan ada ketenangan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Atau juga bisa berarti ada pemulihan hubungan dengan orang lain yang sedang renggang. Pintu kesempatan selalu terbuka secara tiba-tiba dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Bagaimana kita dapat mengalami suatu doa yang dijawab oleh Tuhan secara ajaib? Berikut ini beberapa kunci untuk mengalami jawaban doa yang ajaib. Yang pertama, memiliki iman yang teguh. Percayalah bahwa Tuhan itu senantiasa mendengar doa kita dan Tuhan itu senantiasa sanggup untuk menjawabnya. Hidup ini penuh dengan suka dan juga penuh dengan duka. Dalam suka kita bersyukur, dalam duka kita berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, curahan hati kita kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Di saat kita terbebani oleh berbagai macam masalah, doa ini menjadi tempat bagi kita meminta perlindungan. Di saat kita merasa lemah, doa itu menjadi sumber kekuatan hidup kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita.
Dalam kitab Mazmur dikatakan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan doa kita. Tuhan itu tidak hanya mendengarkan doa kita, tetapi Tuhan itu juga sanggup untuk menjawab doa kita. Tuhan itu memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu, bahkan yang terlihat mustahil bagi manusia. Yesus berkata, bagi manusia hal ini mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Namun untuk menerima jawaban doa, kita perlu percaya dengan segenap iman kita pada Tuhan Allah Bapa kita. Kita perlu yakin bahwa Tuhan itu mendengarkan doa kita dan Tuhan itu sanggup untuk menjawabnya. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu saudaraku, janganlah ragu untuk datang pada hadirat Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Curahkanlah isi hati Anda dengan jujur hanya kepada Tuhan saja. Percayalah bahwa Tuhan itu mendengarkan segenap seru doa kita dan Tuhan itu sangat sanggup untuk menjawabnya. Yang kedua, berdoa dengan spesifik. Semakin fokus, semakin spesifik doa kita, semakin mudah bagi Tuhan untuk menjawabnya. Saat kita berdoa dengan fokus, dengan sungguh-sungguh, kita ini menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu mengetahui segala kebutuhan dan apa yang kita rindukan, bahkan sekecil apapun sekalipun. Ketika kita merumuskan doa dengan jelas, kita memfokuskan iman pada jawaban yang jelas juga, yaitu sesuai dengan rancangan Tuhan. Hal ini memperkuat iman dan keyakinan kita saat menantikan jawaban doa. Doa yang sungguh-sungguh membantu kita untuk lebih memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan menjabarkan seluruh kebutuhan dan keinginan kita secara detail, kita ini sebenarnya sedang membuka diri untuk menerima suatu petunjuk dan juga arahan yang lebih jelas dari Roh Kudus. Berdoa dengan spesifik bukan berarti kita itu mendikte Tuhan atau memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Justru hal ini merupakan bentuk penyerahan diri dan kepercayaan penuh kepada kehendak Allah Bapa kita. Saat kita berdoa dengan iman dan dengan segala keteguhan, kita membuka diri untuk mengalami kuasa dan juga kasih Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang tulus. Doa yang tulus bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Berdoa dengan hati yang tulus bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata yang indah atau hafalan doa. Lebih dari itu, saudaraku, doa yang tulus lahir dari hati yang murni, penuh kerendahan hati dan keyakinan kepada Tuhan. Doa yang tulus itu mencerminkan penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Berdoa dengan hati yang tulus adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan latihan
dan ketekunan yang terus-menerus dalam hidup kita. Jangan mudah menyerah jika belum merasakan jawaban doa kita. Teruslah berdoa dengan sepenuh iman dan hidup dalam kebenaran, dan engkau tetap yakin akan penyertaan Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan doa-doa kita yang kita ucapkan dengan jujur, dengan tulus hati. Yang keempat, bersabar dan tekun dalam doa. Jangan mudah menyerah ketika doa kita belum dijawab. Hidup sebagai anak-anak Tuhan itu memang tidak selalu mudah. Kita ini sering dihadapkan dengan berbagai tantangan hidup, rintangan hidup, dan berbagai macam pencobaan hidup. Dalam situasi yang seperti inilah, doa itu menjadi salah satu senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Namun doa itu tidak selalu tentang mendapatkan jawaban yang instan. Terkadang dibutuhkan suatu proses yang panjang, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan untuk melihat hasil dari doa-doa kita. Apa arti bersabar dan tekun dalam doa? Bersabar berarti tidak mudah menyerah ketika doa kita belum dijawab. Kita terus percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita pada waktu yang tepat. Sedangkan tekun berarti terus-menerus berdoa meskipun kita merasa lelah atau frustasi sekalipun. Kita tidak berhenti memohon kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Bersabar dan tekun dalam doa adalah sikap yang penting sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita berdoa dengan sabar dan dengan tekun, kita ini menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Doa yang disertai dengan kesabaran dan ketekunan akan membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan jawaban dari Tuhan pada waktu yang tepat. Yang kelima, mencari kehendak Tuhan. Jawaban doa yang ajaib tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan rencana dan rancangan Allah Bapa kita. Kita berharap Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Namun realitanya tidak selalu demikian. Jawaban doa yang ajaib tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh perhatian. Dia ingin yang terbaik terjadi pada anak-anaknya. Namun Dia juga Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup semua umat manusia, yang memiliki rencana dan juga kehendaknya sendiri. Seringkali keinginan kita tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita ini selalu atau seringkali meminta hal-hal yang didasari oleh keinginan duniawi, oleh egoisme, dan oleh hawa nafsu kedagingan kita. Kita harus belajar untuk memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, untuk mau bersabar, untuk mau tekun di dalam berdoa. Kita juga harus belajar untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban doa yang ajaib adalah pengalaman yang nyata dan dapat terjadi bagi siapa saja yang memiliki iman dan percaya pada Tuhan.
Ingatlah saudaraku untuk selalu berdoa dengan spesifik, dengan iman yang teguh, dengan tulus, dengan jujur, dan mau bersabar dalam ketekunan kita dalam menanti jawaban doa dari Tuhan. Ketika kita mencari kehendak Tuhan dalam doa, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagai Bapa yang baik, Ia telah menyediakan semua yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, dan semuanya itu baik adanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati penuh iman dan penuh kerinduan untuk mengalami kuasa-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan penuh perhatian. Engkau memahami kebutuhan kami, bahkan sebelum kami mengucapkannya. Engkau rindu untuk mencurahkan berkat dan mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang dengan membawa permohonan dan kebutuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menjawab doa kami dengan cara yang ajaib dan melampaui akal budi kami. Kami memohon iman yang lebih besar. Tolong tanamkan hati kami akan keyakinan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami ingin belajar untuk berserah sepenuhnya hanya kepadamu dan percaya bahwa Engkau selalu memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kami. Kami juga memohon hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau. Tolong ajarkan kami untuk berdoa dengan tepat dan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu atas hidup kami. Kami ingin doa kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberkati anak-anak-Mu untuk tetap berhasil dalam setiap pekerjaan dan segala usahanya. Bapa yang baik, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama Engkau saja. Biarlah hanya karena kasih Engkau saja ya Bapa, kami boleh memiliki kesempatan untuk bertobat kembali pada jalan kebenaran-Mu, supaya rancangan Engkau yang baik boleh terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru, memberikan cara-cara yang baru, dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, percayalah, setiap doa yang kita panjatkan dengan iman tidak akan sia-sia. Karena Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita pada waktu yang tepat. Mari kita hidup dalam ketergantungan yang penuh hanya kepada Tuhan saja. Yakinlah bahwa kebaikan Tuhan itu jauh melebihi semua yang bisa kita pikirkan atau apa yang bisa kita bayangkan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.